Baik, Shalom Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 kelas B Prodi Psikologi akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami dengan topik materi teori pendidikan berdasarkan pandangan Freire pedagogi. Baik, sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya akan membaca biografi singkat dari Paulo Freire. Baik, Paulo Freire 1921 sampai 1997 adalah filsuf, pendidik, dan aktivis Brasil yang terkenal dengan kontribusinya dalam pendidikan kritis. Dilahirkan di Recife pada 19 September 1921. Freire mengalami pengajaran di daerah miskin Brasil yang memotivasi karyanya. Karyanya yang paling terkenal yaitu Pedagogy of the Oppressed 1968, menyoroti peran pendidikan sebagai alat pembebasan. Freire diasingkan setelah kudeta militer 1964, tetapi terus mempromosikan gagasannya tentang pendidikan pembebasan di seluruh dunia. Kembali ke Brasil pada tahun 1980, ia terus memperjuangkan konsep pendidikan yang memberdayakan hingga meninggal pada 2 Mei 1997. Tetapi warisannya sebagai pemikir pendidikan yang memperjuangkan keadilan dan pembebasan terus memberi inspirasi di seluruh dunia. Baik, saya akan memberikan kepada Niki sebagai pemateri 1 untuk menjelaskan teori pendidikan Paulo Freire pedagogi. Kepada Niki saya persilakan. Baik, saya atas nama Niki Mbeo. Di sini saya akan menjelaskan teori pendidikan Paulo Freire pedagogi. Teori pendidikan Paulo Freire atau yang dikenal sebagai Pedagogy of the Oppressed adalah suatu pandangan pendidikan yang menekankan pada pemberdayaan, empowerment, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Freire menentang pendekatan tradisional yang bersifat otoriter dan menekankan pada transmisi pengetahuan dari guru ke murid. Pendekatan ini menyoroti konsep pembahasan liberation sebagai tujuan utama pendidikan, di mana peserta didik diundang untuk berpartisipasi secara kritis dalam pembelajaran, merumuskan pemahaman mereka sendiri, dan berkontribusi dalam menciptakan pengetahuan. Freire percaya bahwa pendidikan seharusnya bukan hanya sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah realitas sosial dan membantu peserta didik memahami dan mengatasi ketidaksetaraan sosial. Baik, waktu dan kesempatan saya akan berikan kepada materi kedua. Baik, saya William. Saya akan menjelaskan mengenai konsep teori pendidikan menurut Freire pedagogi. Baik, yang pertama, kesadaran kritis atau critical consciousness. Menurut Paulo Freire, kesadaran kritis adalah pemahaman yang mendalam terhadap realitas sosial dan politik. Pendidikan harus mendorong siswa untuk memahami konteks sosial mereka, meragukan norma-norma yang ada, dan mengembangkan pemikiran kritis terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang kedua, dialog dan komunikasi. Freire menekankan pentingnya dialog sebagai cara untuk memfasilitasi pembelajaran yang saling berinteraksi antara guru dan siswa. Proses dialog menciptakan ruang untuk pemahaman bersama, di mana pengetahuan bukan hanya disampaikan dari guru kepada siswa, tetapi terjadi dalam interaksi saling mendengarkan dan berbicara.
Yang ketiga, pembebasan atau liberation. Konsep pembebasan dalam teori Freire menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi alat penyaluran informasi, tetapi juga alat untuk pembebasan individu dari ketidakadilan dan penindasan. Pendidikan harus memberdayakan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengubah masyarakat menuju keadilan. Yang keempat, pendidikan sebagai proses berkelanjutan. Freire memandang pendidikan sebagai proses yang tidak hanya terbatas pada kelas atau institusi formal. Pendidikan seharusnya menjadi pengalaman seumur hidup yang terus-menerus, mengelakkan pembelajaran dimanapun individu berada, dan terlibat dalam refleksi terus-menerus terhadap realitasnya. Yang kelima, partisipasi aktif. Freire mendukung partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ia percaya bahwa siswa seharusnya tidak hanya menjadi objek pasif dari pengetahuan yang diberikan oleh guru, tetapi aktif terlibat dalam konstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi, dialog, dan pengalaman praktis. Yang berikut, prinsip utama pendidikan menurut Freire pedagogi. Baik, yang pertama, partisipasi dan kolaborasi. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Freire percaya bahwa pembelajaran yang efektif melibatkan partisipasi aktif dan kolaborasi antara guru dan siswa, di mana keduanya saling berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman. Yang kedua, dialog yang demokratis. Freire mendorong adanya dialog yang demokratis dalam kelas, di mana guru dan siswa berinteraksi secara terbuka dan saling menghargai. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran bukanlah proses satu arah, melainkan dialog saling menghormati dan membangun pemahaman bersama. Yang ketiga, transformasi sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial. Freire percaya bahwa melalui pendidikan, individu dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada transformasi positif dalam masyarakat. Baik, yang keempat, pemahaman kontekstual. Pendidikan menurut Freire seharusnya tidak terlepas dari konteks kehidupan siswa. Guru perlu memahami realitas sosial, ekonomi, dan budaya siswa untuk merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna. Yang kelima, refleksi kritis. Prinsip ini menekankan pentingnya siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Freire memandang refleksi kritis sebagai alat untuk memahami dunia, mengidentifikasi ketidaksetaraan, dan merangsang tindakan untuk perubahan sosial positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran menurut Freire atau pedagogi. Nah, metode yang pertama itu tentang problem posing atau pembahasan masalah. Nah, pendekatan Freire melibatkan penyajian siswa dengan masalah dunia nyata, mendorong pemikiran kritis dan keterlibatan aktif. Daripada hanya memberikan jawaban, metode ini mendorong dialog dan diskusi untuk menjelajahi berbagai sudut pandang terhadap masalah yang disajikan. Yang kedua itu menggunakan pengalaman siswa. Nah, Freire menekankan penggabungan pengalaman siswa sendiri ke dalam proses pembelajaran. Nah, ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih personal dan relevan. Nah, memperkuat koneksi antara kurikulum dan kehidupan para siswa. Yang ketiga itu simulasi dan permainan peran.
Metode ini melibatkan menciptakan skenario atau situasi peran yang meniru pengalaman kehidupan nyata. Melalui simulasi ini, siswa dapat menerapkan pengetahuan teoritis dalam konteks praktis dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat itu pertanyaan pemecahan masalah. Nah, Freire mendorong penggunaan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Pertanyaan-pertanyaan ini melalui sekedar menghafal dan menantang siswa untuk menganalisis atau mengevaluasi dan menghasilkan solusi dan memperdalam pemahaman tentang materi pelajaran. Yang terakhir itu diskusi terbuka. Nah, Freire mempromosikan diskusi terbuka di mana siswa dapat menyatakan pikiran mereka dengan bebas. Nah, ini menciptakan lingkungan pembelajaran partisipatif, memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan memfasilitasi eksplorasi ide secara kolaborasi. Nah, kesimpulannya, dalam teori pendidikan Paulo Freire, pendekatan pedagogy of the uprising menekankan pada pemberdayaan, kesadaran kritis, dan keterlibatan aktif siswa. Nah, konsep pembebasan menjadi tujuan utama, di mana pendidikan bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk mengubah realitas sosial. Nah, prinsip utama termasuk partisipasi aktif, dialog demokratif, transformasi sosial, pemahaman kontekstual, dan refleksi kritis. Metode pembelajaran mencakup problem posing atau menggunakan pengalaman siswa, simulasi dan permainan peran, pertanyaan pemecahan masalah, serta diskusi terbuka. Nah, dengan demikian, pendekatan Freire menekankan pada pembelajaran yang pusat pada siswa kritis dan berorientasi pada perubahan sosial. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari video presentasi kami. Jika ada salah kata atau kurangnya penjelasan pada materi kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.